kalau ada orang Islam membela orang kafir. Saya heran sekali. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Shalom sobatku dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian, kita semua yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita melihat satu cuplikan video dari seorang mu'alaf. Ini Ibu Dewi, ini adalah seorang mu'alaf dan sekarang dia jadi ustazah dan menjadi penceramah di kalangan muslim. Nah, ada beberapa pernyataan di dalam cuplikan video ini yang sangat membuat kita heran karena dia mengatakan saya tidak mau mengemis dengan orang-orang kafir, bahkan termasuk ibu saya sendiri. Ya, inilah mu'alaf ini ya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan cuplikan videonya. Pantang saya mengalah di depan orang kafir, walaupun itu ibu saya. Ya. Pantang saya menangis di depan orang kafir, walaupun itu ibu saya. Pantang saya mengemis belas kasihan kepada orang kafir, walaupun itu ibu saya. Maka saya heran kalau ada orang Islam membela orang kafir. Saya heran sekali. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan videonya. Jadi ibu ini sangat-sangat marah ya. Saya tidak tahu kenapa dia marah betul kepada orang-orang kafir ya. Nah, saya mau beritahukan kepada ibu ya, Ibu Dewi. Kalau ibu benci kepada orang kafir ya, saya tidak merasa bahwa diri saya orang kafir. Karena kita ini percaya kepada Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, teman-teman, di dalam cuplikan video yang kita lihat tadi, terlihat raut atau mimik muka dari Ibu Dewi ini sangat-sangat kelihatan bahwa dia itu sedang marah dan mungkin sekaligus mengungkapkan betul-betul bencinya dengan orang Kristen itu sangat besar. Nah, itulah sebabnya dia ceramah dengan teriak-teriak ya. Kalau orang Kristen mungkin korbannya berapi-api. Nah, dia mengatakan, pantang saya mengalah di depan orang kafir, walaupun itu ibu saya. Pantang saya menangis kepada orang kafir, walaupun itu ibu saya. Pantang saya mengemis kepada orang kafir, walaupun itu ibu saya. Ya. Dan dia juga mengatakan, saya heran kenapa ada orang muslim membela orang-orang kafir. Waktu dia bicara dengan nada yang sangat tinggi. Pertanyaannya sebetulnya sederhana. Kami ini salah apa sih, Bu? Kok Ibu sampai marah-marah segitunya sih sama kami? Kami salah apa dengan Ibu, gitu ya? Lalu, ngapain juga kami minta Ibu menangis dengan kami, di depan kami, mengemis, dan lain sebagainya? Untuk apa sama kami? Ya, jadi saya pikir ini adalah seorang mu'alaf yang memang punya rasa benci ya, mungkin karena masa lalu waktu dia jadi Kristen. Kalau betul-betul dia mu'alaf ya, ya dia mungkin masih punya akar pahit terhadap masa lalunya ya. Jadi ya kita nggak perlu heran deh dengan orang seperti ini. Kalau Widi mengatakan heran, ya ngapain, kenapa heran dengan kami gitu. Nah, sebetulnya kalau kita bicara soal di dalam bernegara ini, kita ini adalah sebangsa ya, dan kita perlu saling menghormati dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, susah kalau kita berhadapan dengan orang seperti ini ya, dan padahal kita ini sama-sama tinggal di tanah air Indonesia. Nah, saya ingin memberikan tanggapan saya dengan membacakan ayat Alkitab untuk teman-teman sekaligus semua yang mendengarkan cuplikan video ini. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
Setiap orang yang membenci saudaranya, siapakah dia? Orang yang membenci siapa saja. Alkitab mencatat dia adalah seorang pembunuh. Dan Alkitab juga memberitahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi teman-teman, membenci seseorang, maka berarti kita adalah seorang pembunuh dan sudah pasti dalam diri kita tidak ada kekekalan. Satu ayat lagi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Coba ya, ngapain kita bicara, kita mengatakan Tuhan aku mengasihi engkau, tetapi kita membenci sesama kita. Kita membenci saudara-saudara kita. Kita membenci orang lain yang perlu mestinya kita kasihi. Maka kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah tapi kita masih benci kepada teman-teman kita, sesama kita, nah Alkitab mengatakan kita ini adalah pendusta atau orang tersebut adalah pendusta. Ya, jadi tidak mungkin dia mengatakan aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan sesamanya yang kelihatan saja dia tidak dapat kasihi. Jadi nihil ya kalau kita berkata kita mengasihi Allah padahal kita membenci sesama kita. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, dari Tuhan maksudnya, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya teman-teman, dalam Alkitab ada hukum yang utama. Hukum yang utama itu kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Nah, saya memberikan pesan ini di dalam cuplikan video ini supaya sebagai orang Kristen, mari kita tetap mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang telah merelakan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Dan juga marilah tetap terus hidup dalam kasih, mengasihi sesama kita. Bahkan mengasihi orang yang tidak seiman dengan kita. Karena mereka pun adalah ciptaan Tuhan. Karena Tuhan pasti ada maksud dan rencana lain saat kita bertemu dengan siapa saja, supaya kasih kita yang kita dapatkan dari Tuhan juga terpancar kepada mereka. Ya, jadi kalau Ibu Dewi mengatakan dia heran dan bahkan dia tidak mau mengemis kepada orang kafir, bahkan dia menunjukkan kebenciannya, kami tidak. Karena ajaran di dalam Alkitab jauh berbeda bahwa kami harus mengasihi karena Allah telah mengasihi kami. Demikian cuplikan video ini. Tuhan berkati. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Shalom.